Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya geng ya. Sebelumnya gue mau tanya ke kalian gitu ya. Ini khususnya kalian yang para orang tua, gimana perasaan kalian kalau anak kalian tuh dibuat sama temen sekolahnya, geng? Gimana perasaan kalian? Ini terjadi sama gue, geng ya. Ini khususnya beberapa hari yang lalu, geng ya. Ini buat gue tuh agak emosi ya, udah pasti emosi banget ya, geng ya. Karena ini berdampak ke anak gue, ke mental anak gitu kan. Ini penuh dengan amarah gitu ya, geng ya. Intinya seperti itu gitu kan. Jadi beberapa hari yang lalu, geng, anakku pulang sekolah, ya kan. Pulang sekolah dia nangis gitu kan. Dia lepas semua baju-bajunya gitu kan. Gue lihat di sini ada bekas dicat, rambutnya bekas dicat sama temennya, terus juga bajunya dicat sama celananya dicat. Memang pada saat itu ada pelajaran art gitu kan, yang semestinya itu tidak boleh terjadi, geng. Kita emosi dong sebagai orang tua. Yang pada saat itu ada suami gue gitu kan, dan anak gue juga nangis gitu kan. Nangis tuh kayaknya dia menahan sesuatu, geng, kesel gitu kan, menahan amarahnya mungkin ya. Dia cerita, siapa yang, gue nanya gitu, siapa yang berbuat ini? 3 temennya perempuan, ya kan. Gue emosi, akhirnya bapaknya langsung konfirmasi ke gurunya gitu kan. Dan gurunya bilang pada saat itu bukan dia yang ngajar gitu kan, karena dia sakit gitu kan, tapi kan ada guru pengganti gitu kan. Dan itu memang tidak boleh terjadi, geng. Itu nggak boleh terjadi gitu kan. Akhirnya suamiku minta kontak person si ketiga orang tua si ini. Akhirnya dikasih lah. Akhirnya guru itu notice gitu kan, ini untuk anaknya si ini dari orang tua si ini notice lah gurunya gitu kan. Akhirnya singkat cerita suami gue telepon ke 3 orang tuanya ini gitu kan. Pokoknya kita nggak terima gitu kan, ini nggak boleh terjadi gitu. Anak gue tidak membalas, tidak. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua mengajarkan memang ketika kamu dipukul sama perempuan, kamu jangan membalas gitu kan. Kamu nggak boleh gitu kan, istilahnya nggak boleh nakal juga sama perempuan gitu kan. Istilahnya seperti itu gitu ya, geng ya. Karena perempuan itu ya rentan gitu lah ya. Tapi ya perempuan seperti ini kadang gue kesel juga, kayak gini perempuan tuh sampai ya pokoknya nanti gue cerita lah ya. Ketiga anak itu emang nakal banget, geng. Akhirnya sampai orang tua dari anak ini pada bilang gitu kan, perlu nggak bajunya apa kita ganti segala macam. Kita nggak perlu gitu kan, kita cuma mau anak lo tuh dididik gitu kan. Ini nggak boleh, memang tidak boleh terjadi gitu kan. Akhirnya mungkin orang tuanya ini marah ke anaknya gitu kan, pas besok paginya mereka pada ada yang kirim surat gitu kan, minta maaf ke Safer, terus ada yang ngasih coklat juga sebagai permohonan minta maaf. Dan so far mereka tuh baik-baik lagi gitu, karena kayak udahlah kita memang memaafkan gitu kan. Intinya memang itu tidak boleh terjadi, geng gitu kan. Karena memang ya, gengnya, sebelum kejadian sampai final yang sampai anak gue dicat itu, seminggu sebelumnya anak gue pernah ngomong ke gue gitu, cerita gitu kan, mami aku kesel sama si ini, ketiga anak ini gitu kan. Cuman pikir gue ya udahlah, namanya anak perempuan kan, namanya anak-anak mungkin dia ada ya gimana sih, ada kedekan gitu ya, gue pikir seperti itu gitu kan. Ternyata mungkin anakku kesel, mungkin kayak berulang gitu ya, mereka tuh ngebulinya, sering ngumpetin ini, sering ngumpetin itu gitu kan. Sampai akhirnya pernah itu udah 3 hari atau 4 hari gitu ya, anak gue tuh selalu ngeluh sakit perut, geng. Perutnya tuh sakit mulu gitu kan, sampai gue 2 kali ke dokter. Dan dokter dicek, waktu pertama dicek itu gak kenapa-napa. Kita datang lagi dong sampai di USG, itu gak kenapa-napa. Sampai dokter bilang ini kemungkinan bisa jadi stres gitu kan. Langsung gue connect, geng, karena waktu gue ke Indonesia kemarin gitu kan, dia juga sering ngeluhnya sakit perut kan. Pas dicek di dokter, anak ini agak stres gitu kan, karena bisa juga ini asam lambung naik karena terlalu banyak stres di kepala gitu kan. Jadi bisa mengakibatkan asam lambung. Terus gue koneksiin, memang anak gue kangen
kangen sama bapaknya kan, karena sebulan kan nggak ketemu bapaknya gitu kan. Ya udah, so far ini ada ini loh, ada nyambung-nyambungnya gitu, kayak ada cocokologinya gitu kan, kenapa anakku bisa seperti ini gitu kan. Ternyata memang anak gue stres, geng, gitu kan, setelah gue telusurin lagi gitu kan. Jadi kamu dari kamu cerita sampai sekarang, iya, sampai puncaknya tuh anak gue sampai di chat, karena anak gue tuh nggak ngebales, geng, udah di gitu nggak ngebales, akhirnya ngebatin gitu kan, sampai akhirnya dia ngeluap gitu kan. Anak ini udah too much gitu kan, sampai dicet lah rambutnya, bajunya, ya kan, sampai celananya gitu kan. Itu kan nggak boleh gitu kan, nggak pantas dan tidak boleh gitu kan. Ya udah, singkat ceritanya clear gitu kan, dan kita juga minta gitu kan, ini nggak boleh terjadi lagi kayak begini gitu kan. Dan gue bilang sama anak gue, kalau ada terjadi apa-apa lu harus ngomong ke maknya atau ke guru gitu, itu wajib hukumnya, gue bilang gitu kan. Dan ini kejadian bukan pertama kali, geng, karena waktu di kelas 1 pun ini terjadi, geng, sebelumnya. Suamiku cerita dong ke gurunya gitu kan, karena waktu di kelas 1 itu memang kita nggak cerita, ya udahlah kita resolve sendiri gitu kan, kita bisa mengatasi sendiri gitu kan. Tapi yang kalau kedua kali ini anak gue memang udah tumas, sampai dia tuh sampai kayak meledak gitu kan emosinya, sampai kita ngelihat bukti tuh memang gila lu kan dicet-cetin. Ya udah, singkat ceritanya ya, pas waktu dia di kelas 1 itu, pernah itu waktu dia pulang sekolah dia tuh nangis, dia bilang, mami aku dipukul sama si ini berdua, anak dua ini gitu kan. Terus gue pikir kamu kali yang nakal, karena kan gue tahu juga anak gue ya, karena kan anak, ya namanya anak-anak ya, suka bercanda-bercanda mungkin ya gitu kan. Udah gitu kalau anak gue tuh kalau nggak suka sama orang kadang tuh ketus, geng, mungkin ada perempuan ini yang nggak suka ataupun bagaimana gitu kan. Akhirnya gue bilang sama anak gue, mungkin kamu juga nggak boleh ketus sama perempuan gitu kan. Enggak aku mami. Ya udah, singkat ceritanya tuh mungkin sering anak gue dibully ataupun dinakalin sama anak perempuan ini, sampai akhirnya waktu gue antar dia sekolah dia nangis, nggak mau sekolah gitu kan. Dia tuh ada rasa trauma, dia nggak mau sekolah gitu kan. Dan waktu pulang sekolah dia bilang, mami aku nggak mau sekolah lagi di situ, aku bisa nggak pindah sekolah gitu kan, aku nggak mau, mami. Kayaknya dia ada sesuatu yang dia nggak happy gitu kan. Akhirnya gue ngomong lah ke suami gitu kan. Akhirnya suami pulang kerja, akhirnya kita ngomong kan tiga gitu kan, siapa anaknya, si ini gitu kan. Akhirnya ditelepon lah sama suami gue si kedua anak ini gitu kan. Salah satu diantaranya itu, mereka pada minta maaf lah ya, salah satu diantaranya itu bilang kalau anaknya ini memang dulu waktu di TK tuh korban dari temennya gitu kan. Terus sekarang dia ya anak gue gitu kan, dia minta maaf gitu kan, karena memang ya anaknya nakal ataupun bagaimana, pokoknya minta maaf lah intinya gitu kan. Ya udah, singkat ceritanya ya udah clear gitu kan, masalah mereka pada minta maaf gitu kan. Ya udah, ya bagaimana ya gengnya, ini sikap gue ya, kadang ya sebagai orang tua yang ngelihat yang begini ada emosinya, ada lah pasti, tapi tidak juga langsung wah ngelabrak sampai wah big happen. Kalau memang masih bisa diomongin, kita omongin, tapi jangan juga kita sampai bagaimana ke anak gitu, ke anak kita atau ke anak orang lain gitu, sampai yang nunjuk-nunjuk, sampai yang emosi boleh ya, mungkin boleh gitu. Ke gue pada saat itu gue juga emosi, tapi gue harus bagaimana ya, gue harus nggak bisa menyalahkan anak orang 100%. Kita juga nggak boleh juga melindungi anak kita 100%, enggak, jadi 50-50 aja. Kita kita melihat kan perkembangan, kalau memang ada sesuatu yang nggak bagus, itu harus kita cariin solusi gitu kan. Memang kalau kita tidak, ya kitanya yang cuek aja, kitanya yang bagaimana, itu bisa jadi dampaknya nanti psikis anak kan gitu kan. Karena memang pada saat anak gue stres gitu kan, itu terjadi, geng. Dia tidurnya jadi kacau gitu kan. Sampai sekarang tuh yang kemarin itu tuh sampai jadi asam lambung karena di otak dia stres gitu kan. Memang selagi bisa diskusi gitu kan. Dan juga sedini mungkin menurut gue, kita sebagai orang tua gitu kan, selalu menanyakan ke anak gitu kan. Kita ngedukasi ke anak gitu kan, mana yang tidak boleh, mana yang boleh gitu kan, mana yang
normal, mana yang tidak normal. Karena gini, anak kan banyak juga ya, anak yang ada yang tidak tahu karena memang di rumahnya tuh tidak diajarkan hal-hal yang mana nih menurutnya tidak boleh, mana yang tidak normal. Mungkin banyak kan ada orang tua gitu yang tidak mengajarkan seperti itu gitu kan. Cobalah sekarang gitu kan kita ngajarin anak gitu kan, mana yang sekiranya tidak boleh, mana yang boleh. Kalau jujur ya, gue ini mengajarkan anak gue gitu ya ketika dia TK ya, waktu TK gitu, karena kan udah di luar pantauan gue ya, waktu dia umur sampai 0 sampai 3 tahun kan selalu sama gue. Ketika dia sekolah dia kan ketemu teman baru gitu kan, jadi gue harus bilang sama anak gue gini, gue melindungi, istilahnya kan gue nggak bisa 24 jam lagi sama dia gitu kan. Jadi gue selalu bilang sama dia, anggota tubuhnya yang harus dilindungi gitu kan, termasuk entah itu teman kamu ataupun orang lain, orang besar, guru kamu itu nggak boleh pegang, kecuali tuh gue, bapaknya atau dokter ya, kayak alat vitalnya dia itu kan nggak boleh geng, ataupun nanti dipukul sama orang, dipegang sama orang, ataupun pantatnya diapa-apain sama orang gitu kan, atau bagian ini dilecehkan lah intinya gitu kan. Jadi gue bilangin ke anak gue itu harus dilindungi gitu kan. Jadi tidak boleh sembarangan orang itu pegang-pegang, termasuk teman-teman kamu. Kalau kamu pukul-pukul ataupun bagi anggota kayak begitu, kamu harus ngomong ke gue atau ke gurunya. Kalau sama gue, lagi sama gue harus ngomong sama gue. Kalau ketika di sekolah ngomong ke gurunya. Kalau itu nggak boleh. Gue ngebilangin geng hal-hal seperti itu sedini mungkin gitu, karena ya so far dia selalu ingat gitu kan. Jadi ya apa ya, peran kita penting banget gitu sebagai orang tua gitu kan, karena ya bagaimana ya, karena ketidaktahuan anak kan, apalagi zaman sekarang ya, lihat di sosmed itu kan, aduh, belajar di sosmed tuh anak-anak tuh parah banget geng. Kalau kita nggak yang nge-backup, kita yang nggak yang merhatiin, kita yang nggak pantau, itu anak bisa kebablasan geng. Jadi buat gue anak itu penting gitu. Penting ini masih kita awasin geng, karena usianya juga masih dini gitu kan. Karena ketika usia dini ini kita harus ya mengcover aja mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya, mana yang normal, mana yang tidak normal. Kita harus sedini mungkin gitu kan, kita harus kasih edukasi yang buat yang nantinya tuh bisa buat paling enggak tuh bisa ngebentengin dia ketika dia besar nanti gitu ya geng ya. Ini penting banget lah pelajaran-pelajaran kayak gini, karena memang emang harus orang-orang tua geng gitu. Apalagi di sini ya, apalagi di sini nih yang aduh gimana ya, yang bebas gitu kan, bebas di mana-mana, entah yang free sex bebas, entah yang kaum pelanginya juga bebas. Aduh, gue kalau ngomongin kayak begini geng, liar aing geng, pusing. Pokoknya nanti next time-nya gue akan cerita juga geng, masalah-masalah yang crowded lah menurut gue gitu ya. Ya sudah ya, sekian dari gue ya.